Bab 543. Orang yang berbeda. Louis Lu tentu saja sudah mengantisipasi perubahan Ella Lu. Dari percakapan tadi, dia sudah bisa merasakan bahwa sikap Ella Lu telah berubah dan tidak lagi sehangat sebelumnya. Tapi apa bedanya? Louis Lu bukanlah tipe orang yang dengan sengaja berbohong bahwa gold core-nya yang tidak rusak hanya untuk mendapatkan rasa hormat dari Ella Lu. Dia tidak perlu menyenangkan Ella Lu. Dia tidak perlu menyenangkan siapapun. Kebetulan kesempatan ini bisa digunakan untuk melihat betapa sombongnya Ella Lu. Adapun mengatakan bahwa dia tidak bisa menikahi Cela Wang. Hehe. Dengan siapa Louis Lu menikah? Apakah perlu mencari pendapat Ella Lu? Dia sudah memutuskan bahwa Cela Wang adalah wanitanya. Meskipun Ella Lu adalah ibunya Cela Wang, dia tidak bisa menghentikannya. Dengan kata lain, Louis Lu tidak pernah bertindak sambil memikirkan muka Ella Lu. Dia adalah dirinya sendiri. Bahkan jika gold core-nya hancur, dia tetap tidak boleh sombong kepadanya. Tok tok tok. Tidak lama kemudian, Ella Lu kembali. Dan tidak mengherankan memegang cermin oval di tangannya. Setelah dia memasuki ruangan, Rika Mo juga mengumpulkan keberanian untuk mengikutinya. Louis Lu, ayo. Mari kita uji takdirmu dengan Cela lagi dengan cermin jodoh. Ella Lu memegang cermin di depan Louis Lu. Dengan tidak sabar mendesaknya untuk meneteskan darah untuk dites. Louis Lu mencibir. Nyonya Lu, sudah sampai sini. Jadi kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Kan? Jika tebakanku benar, cermin ini seharusnya adalah senjata sihir yang mirip dengan tes bakat. Masih berkata tentang cermin jodoh. Benar-benar menganggapnya seperti orang bodoh. Louis Lu tidak repot-repot berpura-pura bersikap sopan dengan Ella Lu lagi. Dan langsung memanggilnya sebagai Nyonya Lu. Ella Lu berkata dengan suara yang dalam. Karena kamu menyadarinya, itu lebih baik. Jadi aku tidak perlu repot-repot menjelaskannya. Ini adalah cermin untuk menguji potensi masa depan. Aku melakukan ini demi Cela. Aku tidak ingin dia menikahi orang tidak berguna yang tidak memiliki masa depan. Bu, apa yang kamu bicarakan? Louis bukanlah orang tidak. Cela. Ella Lu menyela dengan suara tegas. Apakah orang tidak berguna atau tidak? Kita akan tahu secara alami setelah ujian selesai nanti. Gold core-nya hancur. Jika tidak bisa dipadatkan di masa depan, maka tidak mungkin untuk menembus tahap gold core lagi selama sisa hidupnya. Di Kunlun, bukankah orang seperti itu adalah orang tidak berguna? Louis Lu, kuharap kamu bisa memahami perasaanku. Selama senjata sihir ini mengukur bahwa potensimu masih ada, apakah gold core-mu hancur atau tidak? Pernikahanmu dengan Cela bisa berjalan seperti biasa. Ella Lu sepertinya menyadari bahwa dia baru saja berbicara terlalu agresif. Dan sekali lagi nadanya sedikit melunak dan dia memperbaiki situasi. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Louis Lu mencibir. Dan tanpa basa-basi, dia dengan tegas menusuk jari telunjuknya dan memeras setetes darah ke dalam cermin oval. Karena wanita ini ingin melihatnya, maka biarkan dia melihat sampai puas. Louis Lu sama sekali tidak takut. Seketika mata beberapa orang itu tertuju pada tetesan darahnya dengan antisipasi, urgensi dan kegugupan. Sua, kali ini, alih-alih tertunda dalam menyerapnya seperti terakhir kali, darah Louis Lu menghilang seketika. Dan hasilnya dengan cepat terungkap. Kabut keabu-abuan. Belum lagi cahaya merah keemasan yang muncul sebelumnya. Bahkan tidak ada sedikit pun cahaya putih yang muncul. Wajah Ella Lu sudah tidak menyenangkan. Dan sekarang bahkan lebih suram.
tidak berguna. Benar-benar menjadi orang tidak berguna. Itu jelas adalah bakat yang luar biasa. Tetapi telah dimainkan sampai hilang oleh Louis Lu. Ella Lu menjadi kesal. Dan dia berkata dengan tajam, "Louis Lu, kamu sangat mengecewakan. Mengapa kamu menyentuh kabut kelabu saat tidak ada apa-apa untuk dilakukan? Apa kamu tahu betapa bodohnya tindakanmu?" Louis Lu seharusnya memiliki kesempatan besar. Selama dia tidak mati, pasti akan ada lebih banyak kesempatan di masa depan. Tapi, si mengecewakan ini telah memilih untuk menyentuh kabut kelabu. Hanya untuk disambar petir. Yang menghancurkan gold core-nya dan menghabiskan semua potensinya secara instan. Tuhan dengan jelas membuka mulutmu untuk memberimu makan. Tetapi kamu harus memasukkan bom ke dalam mulutmu. Sekarang mulutmu telah diledakkan dan kamu tidak bisa makan lagi. Betapa bodohnya. Ella Lu langsung sangat marah. Dia bahkan lebih gelisah daripada Louis Lu, orang yang bersangkutan. Berapa banyak antusiasme yang telah dia curahkan untuk berteman dengan orang pembuat keberuntungan yang diakui oleh Kaisar Qing ini. Berapa banyak waktu yang telah dia curahkan. Namun pada akhirnya, dia diberitahu bahwa keberuntungan Louis Lu telah hancur. Belum lagi dia tidak bisa menerimanya. Bahkan jika Kaisar Qing datang, dia mungkin akan mengatakan bahwa dia tidak bisa membawa rekan yang tidak berguna ini. Louis Lu tidak ingin menjelaskan apapun. Tapi melihat betapa bersemangatnya Ella Lu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nyonya Lu, senjata sihir itu benda mati. Manusia itu hidup. Apa maksudmu dengan itu?" Ella Lu berkata dengan mendominasi. "Kamu bermaksud untuk mengatakan padaku untuk tidak mempercayai senjata sihir ini dan mempercayaimu?" Louis Lu menganggukkan kepalanya. Ella Lu mendengus dan bertanya lagi, "Apakah kamu yakin bisa memadatkan kembali Gold Core?" Dia sebelumnya berpikir bahwa Louis Lu adalah orang pembuat keberuntungan dan mungkin memiliki kesempatan untuk mengembunkan kembali Gold Core. Tetapi pada saat ini, setelah hasil tes keluar, dia tidak akan lagi mempercayai apapun yang dikatakan Louis Lu. Ella Lu ingin melihat bagaimana Louis Lu akan membela dirinya. Namun, Louis Lu tidak membantah sama sekali dan hanya berkata dengan tenang, "Aku tidak akan memadatkan Gold Core lagi. Tetapi aku merasa bahwa bahkan tanpa Gold Core, jalan kultivasiku tidak akan pernah berhenti di sini." "Kamu merasa? Yang kamu rasa itu seharga kentut." Ella Lu jelas sangat marah. "Beraninya kamu mengatakan bahwa jalan kultivasimu tidak akan berhenti di sini ketika kamu bahkan tidak dapat memadatkan Gold Core lagi. Kamu mungkin hanya berbicara tentang mimpi." Sikap Ella Lu saat ini dan sebelumnya seperti dua orang yang berbeda. Dia terlalu percaya pada senjata sihir di tangannya. Cermin ajaib untuk menguji potensi ini diwariskan dari nenek moyang keluargamu. Dalam keadaan normal, orang-orang yang tidak memiliki potensi sama sekali akan menunjukkan warna abu-abu ketika mereka meneteskan darah mereka di atasnya. Namun, apa yang tidak diketahui Ella Lu adalah bahwa ada situasi lain di mana warna abu-abu seperti itu juga akan muncul. Yaitu ketika potensi penguji dikaburkan oleh beberapa kekuatan eksternal. Louis Lu jelas termasuk dalam kategori yang terakhir. Bersambung.